Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Yaitu menyukai batu Yuan dan bahkan menciptakan sarangnya dari batu Yuan. Jika aku dapat memperoleh batu Yuan di dalam gua tersebut, maka aku dapat mempromosikan martial spiritku. Oleh karena itu, tanpa berpikir, Qinan langsung saja setuju dengan si Ma Kong. 好大的胆子！司马光，他的六目神君一同前去吗？行，嘿嘿，当当当！司马空，哎，你们来。 Kemudian dua teman si Ma Kong yang disebutkan oleh si Ma Kong sebelumnya muncul. Kita sebut saja si teman pria dan si teman wanita. Kemudian si teman wanita berkata, "Si Ma Kong, apakah dia adalah bala bantuan lainnya yang kamu temukan?" Si Ma Kong menjawab, "Ya." Namun si teman pria langsung berkata, "Si Ma Kong, bakat anak ini memang luar biasa dan langka. Tetapi tujuan kita kali ini adalah gua Blood Scorpion. Memangnya apa yang bisa anak ini bantu di gua tersebut untuk kita?" Si teman pria ini nampak meremehkan Qinan. Si Ma Kong langsung saja mengulti mereka berdua dengan mengatakan, "Kalian berdua tidak perlu khawatir. Jika Qinan tidak dapat membantu sedikit pun, maka aku juga tidak akan mengambil bagianku di eksplorasi kali ini." Mendengar itu mereka berdua pun setuju. Sebelum kemudian mereka berempat segera bergegas pergi menuju ke gua Blood Scorpion. Di perjalanan si Ma Kong menjelaskan bahwa jauh di dalam hutan ini terdapat sebuah tempat bernama Malam Abadi. Tempat tersebut adalah salah satu tempat terlarang di dunia rahasia Azure Dragon, di mana 10 monster beast terkuat tinggal di dalamnya. Qinan mengerti. Pantas saja ketika dirinya masuk semakin dalam, atmosfer di sekitar hutan ini menjadi semakin mengerikan. Beberapa waktu kemudian mereka berempat telah sampai di depan gua yang mereka tuju. Si teman wanita langsung mengingatkan semua orang bahwa nanti di dalam ikuti saja aku, karena peta di tanganku ini dapat menghindari banyak bahaya bagi kita semua. Setelah masuk ke dalam gua, ternyata ada sebuah formasi. Sehingga di sini Qinan mengajukan diri untuk dapat memecahkan formasi tersebut. Dan dengan menggunakan mata Dewa Perang, Qinan pun berhasil melewati formasi tersebut. Melihat Qinan yang dapat melewati formasi berbahaya itu dengan sangat mudah, si teman wanita dan si teman pria pun terkejut. Tidak menyangka bahwa Qinan dapat memecahkan formasi dengan sangat cepat. Sehingga Qinan pun meminta agar tidak mengikuti peta itu lagi dan ikuti saja diriku. 睡觉的老巢啊！等会儿都跟着我。慢着，齐南，走吧。乔大人，秦师弟，是尊者麒麟眼啊。 Beberapa saat kemudian Qinan dan yang lainnya pun telah sampai di tempat harta karun itu disimpan. Akan tetapi terlihat bahwa ada juga formasi yang melindungi harta karun tersebut. Namun di sini juga sudah jelas dengan menggunakan mata Dewa Perang, Qinan dapat dengan mudah menyerang titik terlemah dari formasi tersebut dan menghancurkan formasi tersebut. Sehingga kemudian semua harta karun itu pun muncul di hadapan semua orang. Qinan lalu berkata kepada semua orang bahwa dirinya tidak tertarik dengan harta karun lainnya, tetapi dirinya hanya tertarik kepada semua batu Yuan yang ada di sana. Sehingga Qinan pun meminta izin untuk mengambil semua batu Yuan, sementara harta karun lainnya akan diserahkan kepada kalian semua. Mereka semua mengizinkan hal itu, sehingga kemudian Qinan pun mulai menyerap semua batu asli atau batu Yuan yang ada di sana. Akan tetapi di saat Qinan menyerap semua batu Yuan itu, tiba-tiba 我试试。没问题。不知道这六，什么？ Ya, tiba-tiba seekor kucing muncul dan lalu merampok semua batu Yuan milik Qinan. Qinan tentu saja tidak terima dan lalu mengejar kucing tersebut. Terlihat kucing itu dibantu oleh burung api, namun Qinan dengan mudah melayangkan serangan dan membuat kucing tersebut terjun jatuh dari udara. Qinan menangkap kucing tersebut dan lalu meminta kucing tersebut untuk mengeluarkan semua batu Yuan miliknya.
Akan tetapi di saat itu semua burung api itu nampak menyerang Kinan, di mana kucing tersebut ternyata adalah putra suci mereka, sehingga kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Akan tetapi di saat kucing itu dalam bahaya, tiba-tiba 雷劫做错，够了吧？我回来。荣幸。 Ya, tiba-tiba seorang pria tua muncul. Pria tua itu pun langsung merebut kucing itu dari tangan Kinan. Menyadari situasinya di luar kendali, Kinan pun langsung saja mengeluarkan sosok wanita dan meminta wanita itu untuk mengambil tindakan. Sepertinya sosok wanita ini mungkin saja itu adalah sosok dari cermin perunggu kuno. Begitu keluar, wanita itu mengingatkan Kinan bahwa dengan aku melakukan ini, ingat Kinan, kamu berhutang 10 helai energi kekacauan kepadaku. Terlihat hanya dengan satu tatapan mata, pria tua itu pun langsung berlutut di depan wanita tersebut. Kemudian sebuah portal muncul, dan muncullah seorang pria lainnya dari portal tersebut. Pria itu berkata kepada wanita itu untuk menunjukkan belas kasihan. Sesaat kemudian, Kinan akan memberikan wanita itu kekuatan kekacauan. Akan tetapi melihat energi kekacauan membuat pria itu nampak terkejut karena ini merupakan tonik yang sangat bagus bagi dirinya. Sehingga Kinan pun meminta agar kucing ini mengeluarkan 300 batu iwan yang sebelumnya dirinya telan. Dan maka setelah itu Kinan akan memberimu energi kekacauan. Alhasil kucing yang bernama Xiao Hei itu pun mengeluarkan semua batu iwan yang sebelumnya dirinya telan. Kinan lalu menyimpan semua batu asli itu sebelum kemudian Kinan menepati janjinya dan memberi pria tua itu energi kekacauan. Alhasil pria tua itu pun sangat senang dan kekuatannya nampak langsung meningkat setelah menyerap energi kekacauan. 饶了你们了。小黑，不要抱太大期望，毕竟。 Kemudian pria tua lainnya nampak juga menginginkan energi kekacauan itu. Akan tetapi tentu saja Kinan tidak akan memberikannya dengan cuma-cuma. Kinan lalu meminta, jika pria tua itu menginginkan energi kekacauan, maka kamu harus memberikan batu asli milikmu kepadaku. Sehingga pria tua itu pun mengeluarkan semua batu asli miliknya dan lalu diberikan kepada Kinan. Sehingga Kinan pun langsung saja memberikan pria tua itu energi kekacauan. Dan terlihat juga di sini, kedua pria tua itu juga memberikan 2 harta karun berharga milik klan mereka yang disebut Sum Sum Thunder Marrow dan The First Heart kepada Kinan. 是雷水。好。 Kemudian Kinan bertanya kepada kedua pria itu apakah ada tempat terdekat di sini di mana aku bisa berkultivasi. Pria tua itu menjawab, ada, sebaiknya tuan ini pergi ke wilayah klan kami. Setelah sampai di tempat klan mereka berdua, Kinan pun langsung saja berkultivasi di sana. Ketika berkultivasi, Kinan sangat puas dengan Sum Sum Thunder Marrow dan The First Heart yang diberikan kepadanya sebelumnya dari 2 klan tersebut. Karena dengan kedua harta itu, Kinan bahkan ternyata dapat meningkatkan level martial spiritnya sebanyak 2 kali. Jika bukan karena cermin perunggu kuno yang sebelumnya menelan 2 utas energi kekacauan milik Kinan, mungkin saja Naschen Soul Kinan atau disebut juga jiwa baru lahir Kinan pasti akan memiliki 10 utas Golden Key. Dan saat itu terjadi, Naschen Soul Kinan pasti akan dapat memicu turbulensi guntur surgawi untuk menerobos ke ranah selanjutnya. Singkat cerita, 1 bulan pun telah berlalu. Kinan akhirnya selesai berkultivasi. Kinan sangat puas dengan peningkatan kekuatannya sekarang. Karena dengan ini Kinan memiliki keyakinan untuk bisa bertarung melawan Yang Taitia. Kinan lalu pamit pergi kepada kedua pria tua pemilik kedua klan itu.
Pria tua itu memberi Kinan sebuah token dan menjelaskan bahwa jika saudara Kinan berada dalam bahaya di masa depan, maka saudara Kinan dapat meminta bantuan dari kami berdua melalui token ini. Kinan menerima token tersebut sebelum kemudian berterima kasih dan pergi dari sana. Di luar gua Blood Scorpion, terlihat si gendut si Makong sudah menunggu Kinan. Dia berteriak, "Kinan, sudah kuduga kamu pasti akan baik-baik saja." Si gendut si Makong langsung menjelaskan kepada Kinan bahwa Putri Miao Miao telah menyapu semua Master Beast dan mendapatkan poin terbanyak. Dan di saat yang sama, si Makong juga memberikan sebuah token transmisi, yang mana Putri Miao Miao telah mengirim sebuah pesan untuk Kinan. Untuk saat ini, perolehan poin paling tinggi yaitu adalah Putri Miao Miao, yang kedua adalah Yang Taitian, dan ketiga Sui Wutian. Kinan tidak menyangka bahwa Putri Miao Miao akan menjadi nomor 1, dan Kinan bertanya-tanya berapa banyak Monster Beast yang telah dibunuh oleh Putri Miao Miao. Sehingga Putri Miao Miao memiliki perbedaan poin yang begitu besar dengan Yang Taitian. Kinan langsung membuka token transmisi yang dikirim oleh Putri Miao Miao. Dan pada token transmisi itu, Putri Miao Miao berkata, "Kinan, segera ikuti si Makong ke lokasi peninggalan harta karun Tuan Suci Qinglong. Karena aku di sini telah menemukan sesuatu yang membuatku merasakan perasaan yang sama ketika melihat objek ilahi mata kiri Dewa Perang yang ada di pegunungan Longhu waktu itu. Jika aku tidak salah, maka tempat ini seharusnya didesain khusus untuk dirimu." Begitulah pesan suara yang dikirimkan oleh Putri Miao Miao. Kinan berpikir keras di dalam hatinya, apa itu sebenarnya? Jangan-jangan di sana terdapat bagian tubuh lainnya dari martial spirit di jiwa Dewa Perang. Memikirkan hal ini, Kinan dan si Makong pun langsung bergegas pergi menuju ke tempat peninggalan Tuan Suci Qinglong di mana Putri Miao Miao berada. 秦公子，这里。云南，我就知道你小子一定是为你准备的。只要我们找到船。 Di lain sisi, terlihat Yang Taitian bersama satu pria lainnya muncul di tempat Putri Miao Miao sebelumnya berada. Pria di samping Yang Taitian ini masih belum diketahui siapa identitasnya. Akan tetapi, sepertinya pria ini merupakan saudara dari Xiao Zhonghuang sebelumnya. Yang Taitian lalu berkata untuk tidak perlu khawatir, Putri Miao Miao itu pasti akan meminta Kinan untuk pergi ke lokasi peninggalan Tuan Suci Qinglong. Dan asalkan mereka berdua bisa menemukan lokasi tempat itu dan lalu memanggil Sui Wuhen dan juga Sui Wutian ke sana, maka mereka semua pasti akan dapat mengatasi Kinan dan yang lainnya hanya dalam satu kali gerakan. Kemudian terlihat si pria itu mengeluarkan sebuah harta cermin. Dia mengatakan bahwa Nona Suci Jiangbilan telah memperkirakan hal ini, sehingga Nona Suci Jiangbilan telah memberiku sebuah artefak berharga ini. Dan dengan cermin kuno ini, maka kita akan bisa untuk menemukan lokasi peninggalan harta Tuan Suci Qinglong berada. Cermin kuno itu diaktifkan, dan seketika sosok naga emas tiba-tiba muncul. Segera naga emas itu pun langsung melakukan tugasnya dan bergegas menuju ke arah lokasi peninggalan harta karun Tuan Suci Qinglong berada. 五爪金龙，好，只有。 到了，青龙圣。 Di lain sisi, Kinan, si gendut si Makong, dan dua si teman pria dan si teman wanita juga nampak mereka berempat telah sampai di lokasi peninggalan Tuan Suci Qinglong berada. Yang mana itu terlihat adalah sebuah danau, dan di tengah-tengah danau tersebut ada sebuah pilar, dan di pilar tersebutlah harta peninggalan Tuan Suci Qinglong berada. Di saat itu Putri Miao Miao juga datang menemui Kinan. Putri Miao Miao langsung saja menjelaskan bahwa danau ini bernama Danau Bloodthirst. Segala makhluk yang memasuki danau tersebut akan kehilangan kekuatan tempur mereka dan juga akan terkorosi oleh air danau tersebut hingga mati tak tersisa. Akan tetapi, asalkan kita menunggu 8 jam lagi, maka danau ini akan sepenuhnya menghilang untuk sementara waktu. Mendengar itu Kinan paham. Oleh karena itu dirinya memutuskan untuk beristirahat di sini dan setelah 8 jam kita baru akan bergerak. Namun di saat itu tiba-tiba Kinan sedikit terpukau dengan penampilan dewasa dari Putri Miao Miao.
Akan tetapi di saat Kinan baru saja beristirahat di sini sebentar, tiba-tiba 到了，和圣灵都会被腐蚀。不，别让他跑了！又见面了。 ya, tiba-tiba Yang Taitian, Sue Wutian dan yang lainnya muncul di sana. Begitu muncul, si pria yang sebelumnya tidak diketahui identitasnya pun saat ini langsung memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Xiao Huang. Aku adalah kakaknya Xiao Peilong. Aku kemari selain untuk berpartisipasi di dalam kompetisi 16 puncak. Aku juga dipercayakan oleh saudaraku untuk membunuhmu. Dan kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena kamu terus-menerus mempermalukan Nona Jiang Bilan yang merupakan wanita pujaan dari saudaraku. Mendengar itu Kinan hanya mencibir, akan tetapi di saat itu tiba-tiba 秦南，那我就拭目以待了。秦南道友，在。没想到竟有成之地。 Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.